Oke, kita coba untuk soal nomor 11 ya. Sebenarnya untuk soal nomor 11 itu yang ditanya adalah ini ya, apa namanya? Sifat-sifat logaritma ya. Jadi untuk tahu sifat-sifat fungsi logaritma berarti kita coba misalin dulu ya. Misalkan kita punya fungsinya itu adalah 3, misalnya fx fx sama dengan 3 log 2x min 1 misalnya. Nah, berarti yang pertama itu kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x ya. Kalau kita mau cari titik potong terhadap sumbu x ya, jadi yang pertama kali itu kita cari tipot sumbu x. Kalau kita mau cari titik potong sumbu x berarti kita misalin y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti jadinya 3 log 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 3 log 2x sama dengan 1. Itu kan? Atau 3 pangkat 1 sama dengan 2x. Kenapa bisa kayak gini? Dari sini ke sini tuh perubahannya berdasarkan definisi dari logaritma atau logaritma ke eksponen ya. Kalau kita punya a pangkat n sama dengan b, berarti bisa jadi a log b sama dengan n. Jadi kalau kita punya ini berarti jadinya 3 pangkat 1 sama dengan 2x. 3 pangkat 1 itu berapa? 3 ya. Berarti 3/2 sama dengan x. Artinya jadi titik potong terhadap sumbu x-nya itu adalah 3/2,0. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah kita cari tipot terhadap sumbu y. Kalau tipot terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Berarti kalau x-nya 0 jadinya f0-nya berarti 3 log 2 kali 0 min 1. Nah, berarti tetap ya. Jadi hasilnya adalah 1. Berarti tipot terhadap bukan 1 dong ya. Jadi apa sih namanya? 3 log 2 kali 0 itu berapa? 2 kali 0 itu kan nggak bisa ya. Bukan nggak bisa sih. Kok 2 kali 0? Apa namanya? 3 log 2 kali 0 itu kan tetap 0 min 1. Nah, kita itu nggak bisa cari 3 log 0 itu berapa. Kenapa? Karena 3 log 0 ini hasilnya undefined ya, tidak bisa didefinisikan ya, TD tidak terdefinisi. Ya sudah, berarti kita nggak bisa tahu tipot, atau bukan tidak bisa tahu sih ya, tidak ada titik potong terhadap sumbu y ya, tidak ada tipot terhadap sumbu y ya. Nah, jadi dia nggak punya titik potong terhadap sumbu y. Nah, terus yang ketiga yang harus sifat yang harus kita cari itu adalah asimtot tegak. Nah, setiap grafik ini ya, jadi grafik fungsi logaritma ya, itu dia selalu akan mendekati sumbu y. Makanya kenapa ketika kita cari titik potong terhadap sumbu y-nya itu dia nggak ada. Nah, jadi grafik fungsi fx sama dengan 3 log 2x min 1 itu akan mendekati sumbu y tetapi tidak pernah memotongnya. Nah, berarti sumbu y atau x sama dengan 0 itu disebut sebagai asimtot tegak. Jadi asimtot tegaknya itu adalah sumbu y itu sendiri. Ya, sumbu y itu sendiri atau x sama dengan 0 ya. Selanjutnya sifat yang perlu kita cari adalah daerah asal. Nah, di sini semua grafik fungsi logaritma itu daerah asalnya itu adalah x lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 itu maksudnya numerusnya ya. Jadi dia harus semuanya lebih besar dari
0. Jadi X-nya itu harus bilangan real positif. Nah, jadi udah bisa ketebak ya. Nanti soal nomor 11 ini masuk ke dalam soal pilihan ganda kompleks. Nah, yang selanjutnya kita lihat soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 itu berkaitan dengan menentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, sama amplitudo. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih nilai A, B, C, dan D dari grafik yang ada ya. Jadi dia bilang diketahui fungsi ya fx sama dengan 2 cos 4 x min pi per 2 plus 1. Nah, pertama kita tentuin dulu. Nah, ini itu adalah nilai A, ini nilai B, ini nilai C, ini nilai D-nya. Ya, jadi kita tentuin dulu ini A, B, C, D. Nah, kalau sudah, yang pertama kali kita mau tentuin adalah periode. Nah, periode itu rumusnya adalah 2pi per B. Berarti 2pi per B-nya berapa tadi? 4. Oh, berarti periodenya adalah setengah pi. Karena ini kan bisa disederhanain ya. Nah, jadi sudah ketemu ternyata periodenya susah ya. Ternyata periodenya itu adalah setengah pi. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita tentuin amplitudo ya. Amplitudo itu adalah mutlak A. Berarti mutlak dari min 2 itu adalah 2. Jadi ketemu amplitudonya adalah 2. Selanjutnya kita tentuin nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu dicari dengan rumus mutlak A plus D. Berarti mutlak A itu kan tadi ini udah kedapatan nilainya ya. Jadi atau tulis lagi dah mutlak min 2 ditambah D-nya 1. Kan D-nya 1 tadi ya. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, sedangkan sebaliknya nilai minimum, bentar, kita turunin dulu soalnya. Nilai minimum ya, untuk tentuin nilai minimum, nah, sama, cuman dia min mutlak A plus D. Berarti jadinya min 2 plus 1. Berarti min 2 iya ya, min 2 plus 1 berapa? 1. Min 1 ya. Jadi nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 1 nih ya. Jadi udah ketahuan periodenya setengah pi, amplitudonya 2 ya. Nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 1. Oke. Ini untuk soal nomor 12. Next nomor 13 nih, ketukar soalnya ya, bentar. Oke, nomor 13 nih nanyain sudut di berbagai kuadran. Nah, ini sih gampang banget ya, kalian bisa merem. Nah, jadi kata kuncinya gini, untuk yang sudut di berbagai kuadran ini. Kalian ingat dulu. Salah ininya. Nah, sudut di bidang kartesius itu kan dibagi jadi 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Nah, di sini kalian harus jeli. Kalau dia perputarannya berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya itu positif ya. Sedangkan kalau perputarannya itu berlawanan arah jarum jam ya, berarti dia sudutnya min alfa. Kayak gitu ya. Nah, terus harus tahu juga batasannya. Kuadran 1 itu dari berapa? Dari 0 sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Nah, kita cek ya. Kita cek, atau misalnya kita punya soal nih, beberapa contoh soal. Misalnya sudut 150. Nah, kira-kira kalau 150 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya.
Terus misalnya kalau kita punya 235 misalnya. 235 berarti ada di kuadran 3 ya. Terus misalnya kita punya sudut min 60. Nah, kira-kira kalau min 60 ada di mana? Nah, kita kan mikirnya kalau 60 ya udah kuadran 1. Tapi hati-hati, ini ada negatifnya ya. Kalau negatif berarti kan dia tadi apa? Searah jarum jam. Berarti nilainya ada di kuadran 4. Atau misalnya kita punya min berapa ya? Min 330 deh. Nah, kalau 330 kan berarti muternya ke sini. Berarti ke sini 90, 180, 270. Oh, berarti 300-an di sini. Oh, berarti dia ada di kuadran 1 ya. Jadi jangan sampai terbalik ya, diperhatiin plus minusnya. Karena plus minus di sudut tuh berpengaruh ya. Kalau dia plus berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau minus berarti searah jarum jam perputarannya. Oke. Kita lanjut 2 soal terakhir ya. Nomor 14. Kok nomor 15 yang naik? Oke, nomor 14 ya. Nah, nomor 14 ini suatu segitiga ABC ya, diketahui sisi A 9 cm dan AC 7 cm serta BC sama dengan 8 cm. Maka besar sudut B adalah, nah di sini tuh besar sudut B. Semua sisi udah diketahui. Berarti satu-satunya cara yang bisa kita pakai adalah aturan cos. Yang ditanya B nih, ya. Cos berarti kita harus pakai yang B. Jadi rumusnya itu apa? B kuadrat sama dengan, atau gini dulu deh, kita gambar segitiganya dulu aja kali ya, biar agak mudah maksudnya. Gambarnya sembarang aja. Oke, saya nih A, B, C. AB-nya 9, AC-nya 7, BC-nya 8. Terus yang ditanya berapa besar sudut B. Nah, berarti di sini kita bisa pakai ya AC kuadrat gitu kan, sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat min 2AB kali BC cos B. Ini kan ya. Jadi kalau yang ditanya cos B ya, jadi kita harus pakai sisi yang mengapit sudut B ini ya. Jadi yaitu sisi AB dan BC ya. Nah, udah tinggal masukin aja. Nah, AC-nya berapa? AC berapa tadi? AC 7 ya. Berarti 7 kuadrat sama dengan AB 9 kuadrat, BC berapa? 8 kuadrat min 2 kali AB-nya 9, BC-nya 8 cos B. Nah, kita bisa cari ini 49. Ini 81 plus 64 min berapa ini? 2 kali 9 kan 18 ya. Terus 18 kali 8. 18 kali 8 4 simpan 6 144 ya, 144 cos B. Nah, kalau sudah kita lihat nih 49 sama dengan berapa nih? 81 tambah 64 itu 145 min 144 cos B. Ini hati-hati loh ya. Ini jangan dikurangin, bukan. Ini karena pengali ini. Berarti 49 49 min 145 sama dengan min 144 cos B. Berapa nih? 49 dikurang 145 min 96 sama dengan min 144 cos B. Kayak gitu ya. Nah, ini minnya boleh diabaikan, berarti 96 bagi 144.
sama dengan cos B. Kayaknya bisa disederhanain deh. 96 itu berapa ya kalau kita bagi 2? Ntar loh, 96 bagi 12 8 per 12 ya masih bisa ya. 4 per 6, oh ya 2 per 3. Oh sama-sama kita bagi 48, berarti ini 2 per 3 sama dengan cos B. Nah sebenarnya ini kan yang ditanya besar sudut B ya. Nah jadi seharusnya kalau dia ketemunya sudut istimewa nih gampang kita cari. Nah tapi nanti jangan khawatir, di soal yang Bu Guru kasih itu soal nomor 14 sudutnya ini dia istimewa kok. Jadi kalian bisa langsung nebak dia itu berapa, sudut B-nya berapa. Jadi kayak cari kalau nanti misalnya di sini dia ketemunya setengah misalnya. Oh berarti setengah itu cos dari berapa? Setengah itu kan cos dari 60. Oh berarti kita tahu oh sudut B-nya adalah 60. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir itu soal nomor 15. Nah, diketahui segitiga PQR. Nah, mungkin kita gambar juga segitiganya. Sketsa aja, nggak harus rapi ya. Jadi kita gambar PQR ya. Dengan panjang sisi R, berarti sisi R itu ini 2. Sisi P kan sudut P di sini, berarti sisi P-nya di sini 12. Sudut R 60. Nah, maka panjang sisi Q. Nah, yang ditanya panjang sisi Q. Sisi Q itu berarti yang ini yang ditanya. Nah, berarti kita bisa pakai oh, ini kita pakai 2 kali ini ya. Jadi pertama kita cari dulu sudut P. Nah, jadi kita bisa pakai 12 per sin P gitu kan, sama dengan iya ya. Oh iya, 12 per sin P sama dengan 2 per sin 60 gitu ya. Berarti ini boleh kita kali silang, 2 sin P sama dengan 12 kali sin 60. Berarti 2 sin P sama dengan 12 sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Ini boleh disederhanain, ini jadi 6. Terus di ini lagi berarti sin P itu sama dengan setengah 6 bagi setengah berapa? 3 ya. Berarti sin P di sini adalah 3 akar 3. Nah, kalau sudah kita bisa cari Q-nya. Ya, kita bisa cari Q. Berarti pakai sudut Q nggak bisa ya. Q-nya nggak ada sudutnya ya. Bentar, kayaknya ini ada yang keliru deh. Ya enggak? Mungkin P-nya bukan 12 ya. Coba bentar. Harusnya sih dia mungkin yang ditanya bukan panjang sisi Q, tapi yang ditanya ya. Oke, bentar.